وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي اليوم قاصدنا هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى اليوم قاصدنا واغفر لنا مضايا واسعا كرمي اللهم صل وسلم وبارك عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Malam-malam main ke Bang Bopak. Cakepnya pelan banget. Malam-malam main ke rumah Bang Bopak. Jawab salamnya belum Tom. Yang jauh salam kompak, insya Allah partainya menang. Ya, kalau biasanya ibu-ibu kan biasanya lunas utang, amin. Kalau ini masa punya utang, kan ada dewan masa punya utang. Benar apa enggak? Iya, makanya semoga menang partainya, amin ya. Makanya kalau misalkan partai harus berjuang. Kalau pengen berjuang di partai, kalau enggak mau berjuang keluar dari partai, begitu ya. Nah, ayo salam yang kedua. Mudah-mudahan kita mendatangkan keselamatan, keberkahan dari Allah untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala al-islam aqidah wa ja'ala al-qur'ana imama wa hikmah wa ja'ala Indonesia baldatan thayyibah. Amin apa amin? Amin. 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 Ini Indonesia kan lagi begini nih. Amin yang kencang. Wa ja'ala Indonesia baldatan thayyibah. Amin. Wa rizqan wasi'ah. Wa bi undang-undang dasar 1945 asasah. Amin. Jangan Pak lembaga. Bocor pacar bendera besok undang-undang dasar 45. Jawabnya apa? Amin. Nah, gurunya sekolahan semuanya marah-marah semua. Jangan lihat pokoknya, jangan lihat. Wa bi Pancasila falsafah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kita mau nyontek Ustaz yang tadi baca qori ya, nyontek aja kita mah. Sekarang bukan qori beneran ini Bang. Bang, Ustaz ya. Nah ini ya. Jadi kalau udah Quran dibaca mujawad, ente harus hormatin minimal. Karena baca Quran mujawad itu lebih susah daripada muwatta. Orang baca Quran mujawad belajar ulaika aja bisa sebulan itu. Ulang. Beneran nggak percaya. Dulu saya belajar Quran sama Ustaz Amir begitu loh. Jangan panjangin lah tadi. Nah ya sekarang maulid aja, maulid ya. Ini kalau yang di Zoom kira-kira kayak Allah nggak nih? Yang Zoom mana Zoom? Nah kita kudu sapa dulu yang Zoom ya lah. Nah emangnya kita doang dikira ini orangnya dikit, banyak. Tadi saya dengar kata Dewan katanya sampai 150 ya. Kagak muat nih ruangan. Nah Masya Allah, dia 150 ditambah ada 2000 orang berarti 2150. Betul apa enggak? Nah iya betul. Nah ayo lanjutkan ya.
laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana Ya Allah, aus juga ternyata ya. Ya Allah, gak apa-apa, gak usah ya, belajar berjuang kita ya. Nah, jamaah sekalian yang berbahagia, sadaqallahul aliyul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil al-mukarramun wal mukhtaramun, segenap para alim ulama yang hadir secara online ataupun secara offline, bil khusus yaitu al-mukarram wal muhtaram Bapak Ustadz Budi MM. Beliau adalah Ketua DPD PKS Kabupaten Bekasi. Kita doakan semoga beliau panjang umur, insyaallah barokah, insyaallah rezekinya bertambah-tambah, istrinya tambah solehah, istrinya nambah. Yang sama-sama kita hormati yaitu Ustadz Urian Riana MH. Beliau adalah Ketua Fraksi PKS DPRD Kabupaten Bekasi. Kita doakan juga kebaikan untuk beliau. Amin. Kemudian juga yang terhormat Al-Ustadz Mustaqim Marzuki. Beliau adalah anggota DPRD Kabupaten Bekasi. Kita doakan kebaikan untuk beliau juga. Amin. Kemudian yang terhormat Bapak Dr. Ayub Rohadi MPhil. Beliau adalah Ketua BPU Bidang Pembangunan Umat Partai Keadilan Sejahtera. Kita doakan yang baik juga untuk beliau. Kemudian juga Al-Ustadz Hizbullah Undu. Kita doakan juga beliau yang terbaik untuknya. Amin. Kemudian ada apa lagi nih? Ya, buat yang absen saja. Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Ustadz Faisal Al-Ustadz Dr. Abdul Majid. Ini guru saya ini ya. Masyaallah bitul hayati wa nafa'ana birumi fi darain amin ya rabban. Tak lupa guru spesial saya yang tadi nyebut-nyebut nama saya baik dari tadi, yaitu adalah Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Nur Anwar Amin LCM MPD guru ya. Guru MA. Inilah guru yang paling luar biasa, mahir nih dari dulu ini luar biasa. Makanya bidinya lebih muda daripada beliau. Mahir banget bro, luar biasa. Ya kan saya doang tapi. Nah, saudaraku sekalian yang berbahagia, saya kagak panjang lebar. Saya ngajak bersyukur aja dah sekarang sebelum saya ngisi materi. Apa? Ayo kita bersyukur kepada Allah, sebab orang yang bersyukur konsepnya ada di dalam surah Ibrahim ayat yang ke-7. Siapa yang bersyukur akan ditambah, siapa yang kufur azab Allah amat pedih bagi mereka. Maka saya ngamalin rasa syukur saya itu belakangan ini saya dapati. Awalnya saya punya motornya satu, gara-gara bersyukur ditambah motornya jadi berapa? Jadi berapa? Yang kencang apa ngomongnya? Jadi berapa? Gara-gara bersyukur saya punya mobil satu, akhirnya ditambah mobilnya jadi berapa? Punya rumah satu, akhirnya bersyukur pada Allah terus-terusan, bertambah rumahnya jadi berapa? Punya istri satu, belum, udah tambah banget. Gara-gara bersyukur kepada Allah, Allah tambahkan istrinya jadi tambah salihah. Alhamdulillah. Boleh deh, dua-dua. Jamaah sekalian yang berbahagia, itu yang pertama, ayo bersyukur. Yang kedua, salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kita mengucapkan
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Semoga salawat sampai kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'in ila yaumil qiyamah, dan kita mudah-mudahan pada hari kiamat insyaallah mendapatkan syafaatul uzma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Dari tadi penceramah yang pertama ngomongin tentang maulid, saya juga sama ngomongin maulid ini ya. Tapi saya mau kasih judul begini nanti, sebelum saya ngebahas bagaimana rahmatan lil alamin yang Allah gambarkan dalam surah Al-Anbiya itu dikatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Saya mau sampaikan bahwa maulid itu adalah cinta. Kalau kita udah cinta sama seseorang, maka apapun yang diucapin diikutin. Benar apa enggak? Maka apapun yang dilakuin diikutin. Maka kalau misalkan rasa cinta itu kagak ada di acara maulid, nggak ada hasilnya, berarti itu maulid. Sekarang saya tanya, ente cinta nggak sama Nabi kita? Cinta nggak? Makanya kalau misalkan kita cinta, lihat aja seorang cowok yang cinta sama seorang cewek, sampai-sampai bikin sebuah lagu itu cowoknya. Berapa kali ku harus katakan cinta. Tahun 90-an ya. Berapa lama ku harus menunggumu di ujung gelisah. Malu-malu dia. Ini gambaran bahwa seorang yang cinta itu memang harus menunjukkan, benar apa enggak? Cowok cinta sama cewek menunjukkan kecintaannya sama ceweknya, bikin lagu, nanti pun kita sama Nabi kita. Lalu kemudian apalagi tahun 60-an 70-an lagu sangat populer itu yang rasa cinta pasti. Ya malu-malu lagi, baik udah. Tuh Pak, makanya Bang Haji juga kagak kalah tuh, Bang Haji Roma Irama. Apa dia bilang katanya? Hidup tanpa cinta bagai taman tak berbunga. Asik. Macam malu-malu kucing Ustaz ini. Malu-malu kucing. Ceramah kalau malu kucing agak resep gua. Maaf ya, maaf saya kalau ceramah memang begini Ustaz ya, maaf ya. Dulu beda, sekarang beda. Lihat guru kita. Dulu ngelihat saya nggak begini. Saya dulu orangnya alim, bener deh. Tanya guru saya. Alim, guru alim, masya Allah. Sekarang aja begini. Kalau ceramah alim-alim kagak dipakai biasanya begitu ya. Ceramah kalau misalkan husubet seriusan, nenek-nenek ngantuk di pojokan tidur dia. Makanya kalau ceramah tuh jangan terlalu fokus terus. Nenek-nenek besok apa kagak tahu sih, orang ceramahnya lurus-lurus baik, saya tidur doh kan. Makanya santai sedikit, oke? Bisa? Nah, makanya ketika kita cinta sama seseorang sampai mengungkapkan begitunya ekspresi kita adanya, maka cinta kepada Nabi pun harus kita ekspresikan dengan hal-hal yang positif. Bahkan saya mau ambil satu kisah cerita ini sangat populer sebenarnya yang tertulis di dalam kitab Durratun Nasihin. Durratun Nasihin itu dikarang oleh Syekh Uthman bin Hasan bin Ahmad Asy-Syakir Al-Khawbiri. Beliau menuliskan dalam satu babnya Mahabbatullah wa Mahabbatur Rasul. Di sana ada seorang sahabat yang diceritakan, siapa? Namanya si Sauban. Siapa? Sauban. Sekarang saya mau tanya, coba ente jawab dah. Sauban itu badannya kurus apa gemuk? Woi, gemuk apa kurus? Nah, gimana sih ente? Tadi ngomong gemuk, sekarang kurus. Gak jelas nih bocah nih. Sauban itu digambarkan dalam teks kitabnya Hubban Syadidan. Beliau sangat cinta kepada Nabi. Walaupun beliau sakit, beliau hadir di majelisnya Nabi. Walaupun beliau ada dirasa badannya kurang enak badan, beliau hadir. Yang awalnya badannya beliau itu segar, bugar, gemuk, lama-kelamaan badannya makin hari makin kurus ketika mengikuti taklim, ketika mengikuti majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka suatu saat, suatu ketika Rasulullah kemudian manggil si Sauban. Sauban, sini ente. Ya Rasul, ente saya perhatikan badan ente makin hari makin kurus Sauban. Saya perhatikan wajah ente pucat Sauban. Apa yang kau rasa wahai Sauban? Ya Rasulullah, saya mungkin badan saya makin hari makin kurus. Saya mungkin wajah saya pucat.
Tetapi ketika berjumpa dengan engkau ya Rasulullah, badan yang sakit terasa tidak sakit sama sekali. Ya Rasulullah, sallu ala Muhammad. Makanya kalau orang yang hadir maulid itu kemudian lagi sakit hadir maulid, kira-kira sakitnya sembuh apa kagak itu? Kagak lah. Gimana? Kalau begitu mah yang di rumah sakit maulid aja semuanya itu, biar sembuh. Ada usahanya. Tetapi Sauban ngomong begitu, saking cintanya sama Rasul, penyakitnya kagak dirasakan sama sekali. Kata Sauban begini, ya Rasul, kalau saya nggak jumpa dengan engkau ya Rasul, belum tentu saya nanti di akhirat berjumpa dengan engkau ya Rasul. Mungkin saya masuk sorga, dan pasti engkau masuk sorga, tapi sorga saya dan sorganya engkau belum tentu sama ya Rasulullah. Makanya ini kalau misalkan ada Rasul di depan kita sekarang, kita ngomong apa sama Rasul nih kira-kira? Wih, ngomong apa sama Rasul? Kita minta masuk surga bareng Rasul. Jangan minta apa baik, jangan. Kalau sholawat minta karena dunia, salah. Kita cinta sama Rasul, insya Allah apa aja diminta wasilah Rasul, insya Allah dikabulin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka adabnya kita berdoa, tahmid baru sholawat. Ada tahmidnya dulu, ada kemudian sholawatnya dulu, baru kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul? Betul? Itulah. Maka kegalauan si Sauban ini dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ayatnya pada juz yang kelima, surahnya surah yang keempat, surah perempuan, apa namanya? Surah An-Nisa pada ayat yang ke-69 atau tepatnya pada halaman 89 pada Mushaf Utsmani. Kalau kagak percaya, buka Qur'annya sekarang. Saya udah ngapalin dari tadi. Tuh, kata Allah apa? Allah mengatakan begini, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Itu ayatnya, jawaban kegalauan hatinya si Sauban tentang dia khawatir tidak berjumpa dengan Rasulullah SAW nanti di akhirat. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Hei, siapa yang taat kepada Allah, artinya cinta kepada Allah. Siapa yang taat kepada Rasulullah, artinya cinta kepada Rasulullah. Dia nanti bersama para nabi, artinya si Sauban nanti di sorga barang-barang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh. Jadi pengen nggak kayak si Sauban? Pengen? Pengen apa kagak? Barang-barang Nabi nanti di sorga, pengen apa kagak? Salah satu bukti cinta kita kepada Nabi yaitu adalah mengucapkan sholat. Karena orang yang cinta, dia akan banyak menyebut yang dicintainya. Maka kita mengucapkannya dengan mengucapkan sholawat. Bisa sholawatnya? Bisa? Ya sholat yang gini bisa. Kalau bisa berarti ente milenial nih ya. Kalau nggak bisa berarti ente kudu belajar lagi ntar ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bisa itu? Salatan turaghibu wa tunashidu. Bisa? Orang bisa ya? Woi, diam baik. Nanya kita ini, nanya. Wa tuhammisu biha jihad liyya wa i'la'i dinil Islam wa tuhammisu biha jihad liyya wa i'la'i dinil Islam. Bisa apa enggak? Ya, orang bisa, Zat. Enggak banget nih, Guru. Enggak, koleksi saya kebanyakan soalnya, Guru. Oke, yang gampang lah sekarang ya, yang gampang ya. Sallallahu ala
sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri. Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri. Anta isiru wa ghali. Anta misbahus suduri. Keras. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Semoga kita pada hari kiamat mendapatkan syafaatul uzma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Itu kita harus menunjukkan rasa cinta kita. Selanjutnya, kalau kita cinta dengan mengucapkan sholawat, tidak berhenti sampai di situ, tapi kita lanjutkan dengan mengikuti daripada sunnah-sunnah daripada Nabi kita, Nabi Muhammad. Makanya ada satu hadis Nabi mengatakan, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jan. Kalau siapa orang yang menjalankan sunnah-sunnahku, niscaya dia telah membuktikan cintanya kepadaku. Dan barang siapa yang telah membuktikan cintanya kepadaku, niscaya dia akan masuk surga bersama-sama dengan diriku. Kalau kita sekarang membuktikan cintanya kepada Rasul, yaitu adalah dengan apa? Mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi. Nih, ini kan kita bicaranya wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ada satu cerita begini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sedang ada halaqah dengan para sahabat. Di sisi tempat halaqah Rasul itu ada jalan raya yang cukup ramai dijalani oleh beberapa orang yang lewat di situ. Ketika halaqah itu sedang berjalan, lalu ada rombongan jenazah yang membawa jenazah itu. Rasul kemudian berdiri menghormati jenazah tersebut. Lalu ada sahabat yang bertanya, ya Rasul, apakah engkau tidak tahu jenazah yang diusung itu bukan muslim? Jenazah yang diusung itu adalah orang Yahudi ya Rasulullah. Lalu kemudian Rasulullah SAW menjawab dengan pelan-pelan, wahai sahabatku, memang betul dia adalah Yahudi, kita adalah mukmin, kita adalah muslim. Tapi dia dan kita sama-sama manusia. Dia sama-sama hidup di bumi Allah. Kita pun sama juga dengan dia hidup di bumi Allah. Apa salahnya kita bangun tanpa mengurangi daripada akidah yang kita miliki? Itulah begitu luar biasanya rahmatan lil alaminnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ada orang Yahudi yang meninggal dunia. Kita kadang-kadang begini, itu dia golongan mana tuh yang mati? Ya, golongan ono. Ono bukan golongan kita kagak urusin itu. Ada nggak yang begitu itu? Ada. Rasul bahkan beda agama ngormatin, apalagi sesama agama. Makanya umat Islam jaga persatuan. Yang mau tahlil, yang kagak tahlil, bodoh amat. Yang penting kita bersatu. Siap bersatu? Siap bersaudara? Begitu. Iya, takbir belum ya? Tuh. Makanya saya katakan, Mbak, mohon maaf, kalimat rahmatan lil alamin ini jangan disemukan. Jangan disemukan. Akhirnya kita berbaik-baikan dengan orang non, tapi kita bermusuhan dengan saudara sendiri. Betul apa kagak? Mau katakan ya, ada satu ayat Allah,
ruhama ubay, kita berkasih sayang kepada sesama kita. Jangan pada berantem baik. Cuma beda kunut sama enggak kunut aja berantem. Ada yang begitu ada? Ada yang begitu ada? Yang pantas disalahin yang kunut apa yang enggak kunut? Salah, yang disalahin harusnya yang kagak sholat subuh. As-salatu khairum minan naum. Muadzin bilang sholat lebih baik dari tidur. Yang di rumah bilangnya tidur lebih baik dari sholat. Makanya sholat subuh pasti sepi. Betul apa kagak? Betul apa iya? Tuh, nih laki-laki nih, anak remaja nih, contoh luar biasa coy. Kalau ente yang ajan subuh enak, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Coba kalau aki-aki yang ajan subuh-subuh, nah napas udah bengek, Allahu Akbar. Batuknya sampai 1 menit tuh ajan. Insya Allah. Makanya ente kalau sholat subuh bangun, qiyam, jangan kalah dengan sinetron. Ini mah sholat kadang-kadang kalah sama sinetron. Apalagi ada itu pas ajan isya sinetronnya sedang asik-asiknya di RCTI Ikatan Cinta. Ada si Andin, Aldebaran, si Roy, si Elsa yang paling jahat sama si Andin. Anak kesayangannya namanya si Raina, Ustaz. Apa? Nonton. Oh, ya. Makanya jangan sampai kita meninggalkan sholat. Ingat, sholat itu perkara yang utama. Kalau sholat itu udah kita utamakan, insya Allah Allah akan mengutamakan kebutuhan kita yang lainnya. Amin ya Rabbal. Nah itu saja kan ya. Ini jam 11 tadi Guru Nung itu sampai 1 jam, semua jangan lama-lama lah. Biasanya ikan sepat, ikan gabus. Pintar. Masya Allah. Pintar itu, pintar. Ya, pintar itu. Tapi biasanya kalau MJ tuh kalau ceramah ketika kemudian mau akhir dia nanya, jamaahnya lanjut apa kagak? Jamaah biasa bilang apa? Lanjut. Jamaahnya ditanya lagi, lanjut apa kagak? Lanjut. 3 tempat MJ nanya lanjut dan lanjut. Alhasil beliau pernah dikabarkan langsung inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Karena apa itu? Karena lanjut. Makanya kalau Ustadz nanya, udah apa lanjut? Jangan dijawab lanjut, lah susah. Ntar usah-usah bisa-bisa masih muda. La ilaha illallah. Saya mau tanya sekarang nih ya, saya ceramahnya udah apa lanjut? Alhamdulillah. Udah pokoknya begitu aja ya. Tapi pantun nggak boleh ya. Tadi udah diambil sama dia semua pantunnya ini. MC yang luar biasa itu di PKS doang ini begini, luar biasa. Pantun mulu dari tadi. Tapi ada yang lupa dia, Upin Ipin makan terasi. Saya ucapin terima kasih. Udah gitu doang cuma. Insyaallah. Udah itu saja yang dapat saya sampaikan. Pesan saya, Maulid jangan lepas dari hati yang kemudian harus ada cinta hatinya. Kalau udah cinta, apapun yang disuruh oleh Allah, apapun yang disuruh oleh Rasulullah, pasti kita ikutin. Tapi kalau misalkan kita nggak ada cinta dengan Allah dan cinta dengan Rasulullah, jangankan disuruh yang berat-berat, disuruh yang ringan-ringan aja, susah kita ngejalaninnya. Apalagi nih, mohon maaf ya, para dewan-dewan ini begitu berat kerjanya untuk memakmurkan, untuk apalagi ini tugasnya mengaspirasi apa namanya itu ya. Nah begitu, berat tugasnya. Kita doain para dewan PKS insya Allah amanah semuanya, amin. Insya Allah membawa aspirasi masyarakat, amin. Dan insya Allah bisa menomorsatukan umat daripada dirinya sendiri. Karena apa? Karena misalkan dia menomorsatukan dirinya, berarti bahaya pertanggungjawabannya berat nanti di akhirat. Betul apa kagak? Woi dewan dengerin nih, woi dengerin. Kalau ada proposal lah kan umat dulu, bener apa kagak? Umat, kalau diri sendiri mantar belakangan. Nih umat udah makan apa belum? Kan begitu ya? Lihat itu Khalifah Umar bin Abdul Aziz, beliau keliling kampung ngeliatin masyarakatnya udah pada makan apa belum. Ditanya, udah makan belum Bu? Udah, alhamdulillah. Udah makan belum Bu? Belum. Bawain tuh beras ke rumahnya itu orang. Masya Allah. Pernah begitu Dewan PKS? Pernah? Pernah? Oh cuma gak di blow up doang ya? Sorry ya. Oh masih banjir ya? Oh iya alhamdulillah. Luar biasa. Mudah-mudahan
ini akan menjadi wasilah untuk kemudian PKS bisa menang di tahun-tahun ke depannya. Amin. Ya, jangan lupa Pak, itu lagu selalu menyemangati kita semuanya Pak. Mengarungi samudra, kita ibarat para pengembara dalam perjuangan untuk berpangku tangan dan lupa ingat gak? Kan sirna ditelan masa, segores luka di jalan Allah, kan menjadi saksi pengorbanan. Ayo bang bareng. Allah ghayatuna, ar-rasul qudwatuna, Al-Quran dusturuna, al-jihadu sabiluna, al-mautu fi sabilillah, asma amanina. Takbir, takbir, takbir. Sallu ala Muhammad. Sekian, terima kasih. Bodo amat kuma termasuk apa gitu terserah ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa, semakin malam semakin semangat ya. Tapi waktu juga yang mengakhiri kegiatan kita pada malam hari ini. Dan ada pantun untuk Ustadz. Makan siang pakai ketupat, duduk bersila di atas papan. Kalau ada ilmu yang didapat, mohon untuk bisa diamalkan. Baik, orang yang taat adalah orang yang melakukan ibadah dengan baik dan selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara berdoa dengan ketulusan dan keikhlasan. Doa merupakan senjata yang ampuh untuk menenangkan diri kita dalam permasalahan hidup. Karena hidup ini adalah ujian. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menganjurkan umatnya agar mengadu dan selalu memohon kepadanya. Untuk itu, di penghujung acara ini, mari sejenak kita berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar segala urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk doa kali ini akan dipimpin oleh Ustadz Hizbullah Undu LC Al-Hafiz. Beliau merupakan Ketua Dewan Etik Daerah DPD PKS Kabupaten Bekasi. Kepada yang terhormat Ustadz Hizbullah Undu LC, kami haturkan. Jadi mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas